teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ade Putri Andani. Saya mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengkajian pemeriksaan fisik pada sistem respirasi. Tujuan dari pemeriksaan fisik pada sistem respirasi adalah untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien yang mengalami abnormalitas sistem pernafasan itu sendiri. Langsung aja, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Sus. Ya, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau periksa, Sus. Oh ya, silakan duduk. Ya, Bapak, perkenalkan nama saya Suster Ade Putri Andani. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Sus, saya mau periksa. Mau periksa? Baik. Nama Bapak siapa? Yogi Darmawan. Yogi Darmawan. Umur Pak Yogi berapa ya, Pak? 22 tahun. 22 tahun. Pak Yogi sudah menikah? Belum. Belum menikah. Alamat rumah Pak Yogi di mana? Kampung Kongsi. Kampung Kongsi. Pak Yogi datang ke sini ada yang dirasa keluhannya? Sesak. Sesak nafas ya, Pak? Sesaknya itu hilang timbul atau sesak sering gitu? Sesak hilang timbul. Kalau malam. Biasanya timbulnya saat kedinginan atau bagaimana, Pak? Saat kedinginan. Pak Yogi sebelumnya memiliki alergi makanan? Tidak. Minuman? Obat-obatan? Nggak ada alergi berarti ya, Pak? Sebelumnya apakah Bapak sudah periksa ke dokter? Sudah periksa. Periksanya di mana, Pak? Klinik, puskes? Di puskes. Sebelumnya Pak Yogi pernah dirawat di rumah sakit atau belum? Belum pernah ya? Berarti Bapak baru berobat jalan ya, Pak? Sebelumnya riwayat keluarga Bapak, apakah di keluarga ada yang memiliki hal yang sama yang dirasa ini? Cuma saya aja sih, Sus. Ya, keluarga nggak ada. Berarti baru Bapak ya yang ini. Obat yang dipakai biasanya apa, Pak, kalau kamu? Inhaler. Pak Yogi bekerja atau tidak? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Baik, Pak Yogi, kita langsung pemeriksaan saja ya. Pak Yogi duduk dulu di sini ya. Baik, Sus. Ya, baik. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Pak. Menunggu sebentar. Setelah perawat melakukan cuci tangan, perawat melakukan persiapan alat seperti face shield, jam tangan, stetoskop, dan handscoon. Silakan Pak Yogi, Bapak buka baju terlebih dahulu ya. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan sistem respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka apakah ada udem. Melihat bibir dan kulit apakah sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikular dan infraklavikular. Pemeriksaan ekstremitas atas untuk melihat clubbing finger. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi.
Inspeksi yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui dengan memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada diameter anterior, posterior, dan lateral. Seterusnya, lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang simetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan, apakah sela iga sama antara sisi kanan dengan sisi kiri? Kita juga bisa melihat apakah adanya kelainan bentuk dada seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, barrel chest, unilateral flattening, atau unilateral prominence. Selain itu, kita juga melihat pada dinding dada. Apakah ada tumor atau sikatrik di dinding dada atau venektasi. Pemeriksaan dinamis dimulai dengan pemeriksaan nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola pernafasan abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, and China stroke breathing. Ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja. Keempat, apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan penegakan tentang penemuan pada inspeksi. Tindakan pertama yang dapat dilakukan adalah palpasi area trakea. Untuk menilai waktu inspirasi pada trakea akan tertarik ke bawah. Nilai apakah ada defisiensi trakea. Kedua, palpasi umum pada dinding dada untuk menilai apakah adanya krepitasi, nyeri tekan, atau tumor. Ketiga, palpasi dinding dada pada keadaan dinamis. Apakah dinding dada sama dengan kiri dan kanan? Keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Pasien mengatakan 77. Perkusi. Tujuan perkusi untuk melihat keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonans. Pertama, membandingkan kiri dan kanan secara normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batas jantung kiri. Menentukan batas jantung atas. Selanjutnya, auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Pasien dianjurkan bernafas melalui mulut. Ayo Gi, tarik nafas dalam ya. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengarkan suara utama yaitu suara nafas trakeal. Pada daerah trakeal, suara inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkial pada daerah suprasternal di mana durasi ekspirasi lebih panjang dibandingkan durasi inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara nafas bronkofesikular dapat didengarkan pada ICS 1 dan 2 dekat dengan sternum di mana intensitasnya sedang dan pitch-nya sedang. Keempat, suara nafas vesikular hampir seluruh lapang paru di mana durasi suara inspirasi lebih panjang, intensitasnya sangat lunak, dan pitch rendah. Selain itu, kita dapat mendengar bunyi suara nafas tambahan yaitu seperti ronki, wheezing, stridor, pleural fraction rap, bronchopneumonia. Adanya bunyi nafas tambahan juga memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi.
Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti skoliosis dan kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan pada dinding dada kanan atau kiri? Lakukan dengan cara meletakkan telapak tangan pada punggung kanan dan kiri. Kemudian pasien disuruh untuk inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan fremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan sambil meminta pasien mengatakan 77. Katakan 77 ya, Pak. 77. 77. Dilakukan dari atas hingga bawah. 77. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan. 77. 77. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada, bergantian kiri dan kanan sampai ke arcus costarum. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkofesikuler didengarkan di daerah intraskapula dan bunyi vesikuler dapat didengarkan pada seluruh lapang paru. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan.